Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara sekalian. Shalom. Kurang keras saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya bersuka cita saudara, kami bersuka cita bisa berjumpa kembali di rumah Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bersuka cita di rumah Tuhan? Lambaikan tanganmu yang bersuka cita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Saya percaya saudara, kalau sampai hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita berkumpul memuji menyembah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Oleh sebab itu layaklah kita hari ini, kita membawa pujian, penyembahan, ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Saudara siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Boleh tunjuk kanan kirinya, katakan kasih yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa saudara. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu tidak dengan tangan yang hampa. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami, nyanyian kami yang terbaik hanya untuk Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau disenangkan di setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Bertahtalah di setiap nyanyian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap menyembah. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Biar hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bawa yang terbaik. Biar pujian kami, penyembahan kami, itu lahir dari hati kami yang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Mari nyatakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Hari ini kami bawa yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama angkat suaramu, nyatakan tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku Di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada
segenap hatimu nyatakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya kan ku bawa. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari dengan hati mengucap syukur bersama, nyatakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya, lebih lagi nyatakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kami bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kami bawa yang terbaik hanya bagimu Yesus Tuhan. Ini pujian kami, ini nyanyian kami Tuhan, ini mazmur kami Yesus, hanya bagimu. Oh, oh. Mari angkat suaramu sembah, angkat suaramu puji Dia. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik bagi setiap hidup kami. Yesus, Yesus, Kau layak, Kau layak. Oh, mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini saudara. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, hanya Engkau yang layak. Terima segala pujian, terima segala hormat. Oh, oh. Kurala basyana nama la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Kirala nama syana nama la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Kuriala masyana nama la ba la ba la ba. Haleluya.
terpujilah namamu Yesus. Oh, kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Oh, oh. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari lebih lagi nyatakan, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari lebih lagi nyatakan bersama, ku sembah Kau. Ku sembah Kau di dalam roh. Kami sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Nyatakan dengan imanmu. Dan kebenaran, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari nyatakan bersama, ku sembah. Ku sembah Kau di dalam roh. Kami sembah Kau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Katakan, tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Sekali lagi, mari nyatakan dengan imanmu, katakan, ku sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau. Katakan, tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti, tak seorang pun, jua seperti Kau Yesus. Kasih
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Biar sampai akhir hidup kami mau tetap terus menyembah Tuhan. Kami menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau yang siap lebih lagi buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara bersukacita hari ini, amin. Yang bersukacita lambaikan tanganmu buat Tuhan kita. Nyanyi buat Tuhan yang keras ya saudara ya. Kita mau senangkan di hari ini, amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala, come on. Sebab sukacita Tuhan ada atas setiap kita, amin. Haleluya. GBPRJ, angkat suaramu, nyatakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan pulihkan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Bersorakan sukacita atas Tuhan ada atas setiap kita, haleluya. Angkat suaramu. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Angkat tanganmu saudara, nyatakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan. Biar melimpah atas setiap kita, haleluya. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan, come on. Haleluya. Kami bersukacita sebab sukacitamu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yes. Mari jemaat GBPRJ yang bersukacita, angkat suaramu. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Katakan tercurah, tercurah atas kita. Haleluya. Sukacitanya tercurah senantiasa buat saudara dan saya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Seberapa banyak di sini yang bersyukur punya Allah yang luar biasa? Boleh angkat tanganmu. Mari kasih sorak-sorak yang meriah buat Tuhan, sorakan haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan, come on. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, nyatakan.
tangan kami memberkati Indonesia. Diberkatilah setiap pulau-pulaunya, dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Bila seluruh hasil bumi dan sumber daya alamnya yang melimpah diberkati Tuhan. Kami terus berdoa untuk ekonomi Indonesia mengalami pemulihan dan percepatan di segala bidang. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk pemilu yang diadakan di tahun 2024. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas Indonesia. Pemilu akan berjalan aman, damai dan lancar sampai terpilihnya presiden dan wakil presiden yang berasal dari Tuhan, hidup takut akan Tuhan, penuh integritas dan berjiwa nasionalis dan toleran. Tuhan, kami tahu Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di dalam rencanamu. Kami terus berdoa untuk kebangkitan rohani dan great revival yang sedang terjadi atas Indonesia. Biar lawatan Tuhan terjadi, Indonesia bangkit dan menjadi pemenang. Kami berdoa juga Tuhan untuk Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Biarlah seluruh agenda dan rencanamu melalui hambamu terlaksana dan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang Pak Niko. Diberkatilah kesehatan, pelayanan dan pengembalaan hambamu. Engkau urapi hambamu dengan dahsyat dan luar biasa. Di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, Engkau pakai hambamu lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan Engkau juga yang senantiasa menyertai, melindungi hambamu beserta keluarga besarnya. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Engkau berkati kesehatan hambamu Tuhan, profesi hambamu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan pelayanan dan pengembalanya atas CK7. Biarlah kuasa otoritasmu penuh mengalir atas hambamu, sehingga terus membawa kami umatmu untuk hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai, melindungi hambamu beserta keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami membawa generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Generasi yang dibangkitkan untuk gereja-gereja Tuhan atas Indonesia dan atas bangsa-bangsa Tuhan. Hidup di dalam roh dan kebenaran, hidup berkemenangan, dipakai menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan Tuhan. Kami percaya ini adalah generasi yang ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya. Adakah jiwa baru? Baik, jika tidak ada, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop, boleh angkat tangannya. Dan para pekerja akan segera membantu. Jika sudah siap, saya undang sekali lagi untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 16 Juli 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya Mandar Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service,
Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rumah Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan atau masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang sedang menghadapi persoalan, masalah, serta pergumulan apapun untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang diadakan secara hybrid, onsite dan online. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk onsite diadakan di GBI PRJ, Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center, Topaz Room, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu tinggal di dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu, menjadi keinginan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku.
setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu, hadirmu dalam hidupku, Kami mau membawa sembah kami Tuhan. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup setiap kami. dalam hidupku. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajahmu, Kami mau nyatakan Tuhan Yesus. kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari nyatakan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa
Berbahagialah jemaat GBI PRJ yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya jemaat GBI PRJ adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat GBI PRJ seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sikarala namaya syarala bala 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 bala. Ya narala namaya syarala namaya narala namaya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di waktu pagi kami bersyukur kepada Tuhan. Di waktu pagi kami naikkan pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, ibadah adalah sebuah kehormatan buat kami. Sebuah kesempatan buat kami. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan itu. Terima kasih kami sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan. Tiba waktunya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana agar semua yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan, hamba mohon kepadamu, kuasa-Mu terus bekerja. Memampukan kami semua bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami juga menjadi pelaku firman. Lebih lagi Tuhan, kami boleh mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Bapa yang baik, hamba mohon izin menggunakan teknologi ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama dengan saya, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sebuah sukacita boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di gereja Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana yang indah buat setiap saudara dan saya. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan buat setiap saudara dan saya. Kita percaya andai pun ada tantangan, rintangan, masalah, persoalan, kita akan berkata segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Dalam hidup ini saudara, kadang-kadang kita bisa menyesal, betul ya? Dan yang namanya penyesalan itu datangnya di belakang. Karena kalau datangnya di depan namanya pendaftaran, betul ya? Nah, maka dari itu kita harus hati-hati. Saudara, kalau salah masak nasi kan nyesalnya paling sehari ya. Nasi udah menjadi bubur, mungkin besok ya bisa perbaiki. Salah potong rambut saudara ya, nyesalnya mungkin sebulan 2 bulan. Tapi kalau salah ambil keputusan, salah untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, aduh nyesalnya banyak saudara. Makanya saya ingin saudara untuk mengajak kita sama-sama dengan segenap hati sungguh-sungguh bawa dirimu lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara untuk pertanyaan yang kedua. Saudara, saya percaya ini boleh sama-sama kita renungkan ya. Pernah nggak saudara meleset? Pernah nggak meleset? Udah punya rencana dengan luar biasa, ternyata tidak terjadi sesuai dengan apa yang saudara rencanakan. Paling gampang 2-3 tahun ini kan saudara kita melewati masa-masa pandemi. Tentunya banyak hal yang meleset. Sudah punya penerbangan, mau jalan-jalan kemana meleset semua saudara. Nah hari ini kita akan sama-sama juga merenungkan sesuatu hal yang saya percaya juga menjadi berkat ya. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat Yohanes pasal 2 ayat 3. Setiap ayat yang tampil di layar, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk membacanya dengan suara keras. Yuk kita akan baca bersama-sama dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, Yesus ada di sebuah pesta perkawinan di Kana. Yang namanya orang mau bikin pesta, saudara, pasti akan duduk jauh-jauh hari. Saya yakin saudara yang datang di tempat ini, ya, pernah sama-sama juga mengadakan sebuah pesta, apalagi itu namanya pesta perkawinan, saudara. Biasanya orang udah menyiapkannya 1 tahun sebelum, atau 6 bulan sebelum, saudara, duduk, meeting berkali-kali, saudara. Technical meeting dan lain sebagainya. Jadi tidak ada orang yang dengan sengaja mengadakan pesta,
Kemudian dia undang misalnya 100 orang, dia nyiapin makanan cuma 10, terus dia berkata nanti mujizat terjadi, kan begitu? Enggak ya saudara ya. Pasti kalau sudah undangnya 100, menyiapkannya ya 100 atau kalau enggak 110, 120, begitulah kira-kira. Demikian pula Yesus hadir di sebuah acara, sebuah pesta perkawinan di Kana. Saya yakin orang yang mengadakan pesta itu juga pasti sudah menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Namun ternyata meleset saudara, tidak cukup. Nah saudaraku, saya akan ambil satu tema di ibadah pertama ini. Jadi ada ibadah jam 7, 9 dan 11.30, temanya beda-beda. Dan saya percaya ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. God's timing. Kita mau belajar sama-sama tentang waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang sulit untuk dimengerti dan dipahami. Tapi kita percaya bahwa dia Allah mengetahui segala sesuatu. Dan kalau dia sudah merencanakan sesuatu, itu pasti yang terbaik buat kita semua. Buat jemaat GBI PRJ. Haleluya, amin. Nah saudaraku yang terkasih, ada sebuah kalimat yang saya percaya juga ini menjadi berkat. Kita ingin sesuatu yang baik. Yuk baca sama-sama dengan suara keras. Kita ingin sesuatu yang baik, namun Tuhan tahu sesuatu yang terbaik. Manusia berpikir ini udah baik nih. Didoakan lagi, ingin lagi saudara. Nah saudaraku yang terkasih, tapi kita harus pahami. Tuhan mau sesuatu yang lebih baik, yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Saya akan ajak saudara akan membaca ayat demi ayat perlahan-lahan. Dan saya percaya ini pasti menjadi berkat. Ada beberapa pesan-pesan yang akan disampaikan. Dan pesan demi pesan ini akan memberkati kita semua. Dari perkawinan di Kana ini saudara. Dimulai dari Yohanes pasal 2 ayat 1. Saya rindu mengajak kita baca perlahan-lahan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Jadi ada perkawinan, Ibu Yesus ada di sana. Ditafsirkan bahwa Ibu Yesus kenal dengan orang yang mengadakan pesta tersebut. Jadi Maria punya hubungan yang baik dan mungkin juga dekat karena Maria tahu bahwa mereka kehabisan anggur. Kan tidak mungkin lagi acara pesta, kemudian tamu yang gak kenal siapa-siapa tiba-tiba ikut masuk ke dalam dapur saudara. Atau masuk ke dalam tempat-tempat yang memang tidak boleh masuk, kemudian ikut tahu gitu. Pasti tidak. Jadi yang tahu bahwa keadaan pesta tersebut sedang dalam kekurangan, pasti orang yang dekat dengan pemilik pesta tersebut atau yang mengadakan pesta tersebut. Mari kita lanjut lagi saudaraku, pada ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi ternyata di pesta itu bukan hanya Ibu Yesus, bukan hanya Maria. Tapi Yesus dan murid-muridnya juga diundang di acara tersebut. Mari kita renungkan sama-sama saudara. Hal yang sangat penting pertama buat setiap kita, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat, saya percaya ini boleh menjadi berkat. Ada contoh saudara, kalau ini Jakarta ya, kemudian di sini ada Surabaya. Saudara, ini contoh yang paling gampang. Ada pesta perkawinan di Surabaya diadakan oleh seorang yang bernama misalnya B. Kemudian si A temannya tinggalnya di Jakarta. Si B undang nih ada pesta di Surabaya. Karena dia teman dekat, datang nggak saudara? Datang ya. Jadi si A ini berangkat naik pesawat, dia datang, dia pergi ke Surabaya, dia berjumpa dengan si B. Betul? Pertanyaan kedua saudara, apabila ada saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, acara pesta pernikahan di Jakarta oleh si C. Tapi C ini bukan teman dekat, ya kenal-kenal begitu saja. A datang nggak saudara? Nggak datang ternyata. Kenapa? Karena mungkin meskipun sama-sama Jakarta, dia merasa tidak terlalu dekat. Nah pertanyaan kenapa A datang ke B saudaraku? Padahal harus naik pesawat atau mungkin naik mobil dengan jarak yang mungkin 9 jam atau 10 jam naik tol, ada biaya yang cukup besar. Jawabannya adalah karena si A ini menghargai undangan dari si B. Saudara mari kita renungkan sama-sama kembali pada apa yang tadi disampaikan tentang Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu dan Tuhan Yesus hadir. Maka pesan yang pertama saudaraku yang terkasih, kita akan sama-sama belajar ya dengan suara keras, katakan pesan yang pertama apa? Belajar menghargai.
Yesus menghargai undangan tersebut. Pada saat Ibu Yesus ada di sana, Yesus dan murid-murid pun datang. Terus apa kaitannya dengan menghargai soal pesta perkawinan? Saudara, kalau untuk sebuah pesta perkawinan saja, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa dia menghargai dan dia datang. Apalagi hari ini ada undangan dari gereja GBI PRJ untuk saudara datang beribadah. Lihat kanan kiri, ini orang-orang semua ini menghargai sekali loh. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus, amin. Jadi kita juga mau belajar saudara untuk menghargai. Ajak juga yang lain untuk hadir. Tadi saya lihat ketika ada kalimat-kalimat saudara foto, silahkan. Foto dan tag Instagram @GBIPRJ. Supaya ngajak yang lain juga datang, masih ada ibadah jam 9, 11.30, masih ada ibadah sore. Apalagi sekarang ada aplikasi baru, Threads ya. Yang katanya baru 3 hari, 4 hari sudah 70-80 juta orang yang download saudara. GBIPRJ pun punya aplikasi tersebut. Bisa juga di @GBIPRJ saudara. Ngajak yang lain. Jadi kita dalam dunia ini belajar untuk saling menghargai. Kalau Yesus ada di pesta itu, saya yakin pesan yang pertama, Tuhan ingin mengajarkan kepada umatnya. Kalau Tuhan saja menghargai undangan dari orang yang mengadakan pesta itu, apalagi kita saudara. Undangan sebuah gereja untuk datang ibadah, menurut saya saudara, kita orang-orang yang mengasihi Tuhan akan menghargai seperti hari ini. Saudara sudah datang beribadah, amin. Jadi lanjutannya apa? Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi selalu harus datang beribadah. Saudaraku yang terkasih, bicara soal menghargai, ada sebuah kalimat yang saya percaya ini bagus banget. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Betul nggak? Kalau kita bikin acara, kita ajak nih teman. Oh ya, datang ya, datang. Besok nggak datang dia saudara. Rasanya gimana ya kan? Apalagi saudara udah siapin makanan, udah siapin semua. Tapi ketika saudara diundang, saudara datang, saudara juga ingin kan supaya orang juga menghargai undangan saudara. Sama. Saudara, saya melihat berkali-kali saya bersyukur dapat kesempatan melayani di gereja yang luar biasa. Terima kasih untuk gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Saya melihat persiapan dari gereja ini begitu luar biasa. Jadi ketika saudara datang, berarti saudara menghargai. Ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang sudah ambil bagian, bahkan mungkin mereka kurang tidur saudara untuk nyiapin semua ini. Dan ketika saudara datang, saya yakin ini menjadi sebuah sinergi yang luar biasa di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah. Dan semua yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia, amin. Haleluya, ini pesan yang pertama. Kita akan masuk ke pesan yang kedua, saudara. Saya percaya pesan yang kedua akan perlahan-lahan, ini khotbah ekspositori. Yang setiap ayat ada pesan khusus untuk memberkati setiap kita. Mari kita baca Yohanes pasal 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, kenapa Ibu Yesus berkata kepada Yesus? Karena Ibu Yesus tahu bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan. Kan gak mungkin kan? Kita kehabisan anggur terus ngomong sama orang yang misalnya gak bisa punya kuasa atau mungkin maaf saudaraku, dia tidak bisa mendatangkan anggur begitu kira-kira kan. Ibu Yesus berkata tepat saudara. Namun mari kita lihat saudara, pada ayat berikutnya, ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, sama-sama, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara, ini kalimat yang kita perlu baca ulang-ulang dan renungkan. Karena ada pesan khusus di dalamnya. Kenapa Yesus berkata saatnya belum tiba, padahal akhirnya dia melakukan mujizat, saudara. Saya baca ini ulang-ulang. Saudara, dalam King James Version, itu dikatakan, mau apakah engkau daripadaku wanita. Jadi bukan kalimat, bukan kata ibu, saudara. Karena Yesus pada saat itu manusia, tapi sebenarnya adalah Tuhan yang turun, mengosongkan dirinya, turun mengambil rupa hamba. Betul ya saudara ya? Jadi dia Tuhan yang maha tinggi. Tapi yang dimasukkan juga wanita bukan sebuah perkataan yang tidak sopan. Bahasa asli pun menyatakan bahwa wanita. Tapi bukan menyatakan sesuatu yang tidak sopan, saudara. Di Indonesia aja kan ada namanya dharma wanita, ya kan saudara. Itu semua sopan, saudara, kalimatnya. Tapi ingin menjelaskan bahwa Yesus pada saat itu juga adalah Tuhan. Nah, apa maksudnya, saudara? Yang menyatakan saatku
saatku belum tiba. Apa maksudnya? Kenapa tetap Tuhan melakukan mujizat? Yang dimaksudkan dari ayat ini adalah pada saat itu Ibu Yesus melihat orang banyak datang di pesta perkawinan. Dan dia menyampaikan ini kepada Yesus dengan harapan, dengan maksud bukan saja mengadakan mujizat untuk anggur ini, tapi juga menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Betul saudara? Yesus adalah Mesias. Nah, kalimat dari apa yang kita baca tadi saatku belum tiba, itu bukan saat untuk mengadakan mujizat, tapi saat untuk menyatakan Mesias. Kenapa? Karena kalau kita baca lagi di Yohanes pasal berikutnya, ada kalimat begini saudara. Saudara-saudara Yesus mengatakan bahwa sampaikan, mereka tidak tahu, sampaikan bahwa engkau adalah Mesias. Tuhan berkata, saatku belum tiba. Jadi saudara, pada pesan yang kedua ini saudara, Tuhan ingin menyatakan bahwa untuk menyatakan Mesias ini belum. Dia masih mau melayani. Masih banyak bantu orang. Saudara, pasti tahu umur 30 sampai 33 sekian ya saudara ya. Dia masih melakukannya. Maka pesan yang kedua, apa yang kita mau belajar sama-sama dari pesan yang kedua ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan adalah tunduk pada otoritas. Pada saat Maria menyampaikan anggur habis, kalimat yang dibalas oleh Yesus pada saat itu adalah mau apakah engkau daripadaku wanita. Jadi artinya ada otoritas di sana. Dengan kalimat yang sopan, wanita pada saat itu atau bahasa aslinya pun kalimat yang sopan. Yang kedua saudara, maksud dari itu adalah Tuhan Yesus masih belum waktunya untuk menyampaikan bahwa dia adalah Mesias. Dan saudara nanti kita akan baca berikutnya, Maria pada saat itu pun tidak berargumen dengan Tuhan Yesus. Artinya kita belajar tunduk sama otoritas. Saudara ada kalimat yang bagus banget saya percaya. Ini boleh menjadi berkat, yuk baca sama-sama. Manusia punya banyak keinginan. Namun Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita boleh punya planning apa saja, boleh nggak? Boleh. Kita boleh punya keinginan ini, keinginan itu, punya planning ini, planning itu. Tapi harus tunduk pada otoritas tertinggi. Kalau itu tidak terjadi jangan kecewa. Bilang begini saudara, jangan kecewa ya. Bilang begitu saudara. Jangan kecewa. Orang yang tunduk pada otoritas, saya gambarkan ya. Kita lihat sama-sama sebuah contoh. Saya percaya ini juga boleh menjadi berkat buat setiap kita. Jadi bedanya antara orang yang tunduk pada otoritas sama yang tidak tunduk pada otoritas. Kalau orang yang tidak tunduk pada otoritas, saudara. Ketika dia punya planning sesuatu, kemudian tidak terjadi sesuai dengan apa yang dia rencanakan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka dia akan kecewa. Betul, ini tidak tunduk pada otoritas. Tapi orang yang tunduk pada otoritas, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tunduk pada otoritas, pada saat dia berpikir bahwa tidak terjadi, dia mau kecewa, gak bisa. Hilang saudara, betul? Ulangin ya. Saya kasih warna lain aja. Jadi orang yang tunduk sama otoritas nih saudara. Baru mau berpikir kecewa. Hilang kecewanya. Betul saudaraku yang terkasih? Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Karena dia bilang begini. Tuhan pasti punya rencana yang indah buat saya dan keluarga saya. Tuhan pasti punya rencana yang indah buat jemaat GBI PRJ. Amin. Betul gak saudara? Orang yang tunduk sama otoritas, mau marah nih, marah dulu nih, mau marah. Gak bisa, hilang. Betul gak saudara? Gak jadi marah. Tapi kalau gak tunduk sama otoritas, saudaraku yang terkasih, marah, kecewa, tetap gak hilang-hilang saudara di hatinya. Cek hatinya. Kita jemaat GBI PRJ orang yang tunduk sama otoritas. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan sama-sama lihat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Terus ini akan menjadi berkat buat setiap kita. Pesan selanjutnya saudara. Mari baca dengan suara keras Yohanes pasal 2 ayat 5. Yuk. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya sedang membayangkan, saudara, maaf ya.
Kalau kita manusia yang kurang tunduk sama otoritas, pasti banyak argumentasinya. Kadang-kadang, maaf, kita melihat dalam keluarga orang tua dan anak. Orang tua menuntut bahwa kok gak bisa dengar-dengaran, gak bisa ikut sih apa yang orang tua mau. Anak kadang-kadang tidak menghormati. Padahal firman Tuhan bilang anak-anak kalau mau panjang umurnya, baik keadaannya, harus hormati ayah dan ibu. Betul ya, jadi sebagai anak-anak harus hormati ayah dan ibu. Tapi juga firman Tuhan buat orang tua. Jangan bangkitkan amarah di hati anak, betul ya saudara? Jadi sebenarnya ayat itu sangat ada korelasi yang kuat sekali dengan ini. Lihat ketika ibu Yesus ada di sana. Dan mendengar Yesus berkata, saatnya belum tiba. Maka ibu Yesus tidak berbicara lagi kepada Yesus. Tapi bicaranya kepada mana saudara? Kepada pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan, apa yang dia suruh kamu lakukan. Jadi artinya ibu Yesus menyampaikan itu kepada pelayan-pelayan dan memberikan otoritas itu kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan mau suruh apapun ya sudah, pokoknya ibu Yesus hanya bilang kepada pelayan-pelayan saja. Apa yang dia suruh engkau lakukan. Lanjutan saudaraku yang terkasih. Kita lihat sama-sama pesan yang kedua. Kita lihat sama-sama pesan yang ketiga, maaf. Yang ketiga adalah membangun komunikasi yang baik. Seringkali masalah terjadi karena komunikasinya tidak baik. Perhatikan, ini adalah satu contoh yang sangat bagus. Tidak terjadi argumen dan ribut-ribut di sana. Saya percaya kalau orang tua dan anak, adik dan kakak bisa memiliki komunikasi yang baik, maka semua akan berjalan dengan baik. Kadang-kadang saudara, komunikasi menjadi tidak baik karena salah mengerti. Saya mau kasih contoh buat saudara, ada sebuah contoh percakapan yang saya percaya ini boleh menjadi berkat untuk kita renungkan sama-sama. Ini ada contoh nih saudara. Kenapa? Maaf kalau ada yang namanya sama ya. Kalau saya sih pakai nama Budi dan Wati karena zaman saya dulu masih ada ini Budi, ini Wati saudara ya. Nah, percakapan ini saudara, kalau kita lihat di WA atau kita lihat di text message saudara, maka Budi bilang, hai Wati, besok ada rencana kemana? Wati balasnya ke gereja. Budi bacanya gini, ke gereja. Kemudian Budi lanjutin, nanti ke gerejanya sama siapa? Wati balasnya, keluarga. Budi bilang, oh waduh jutek banget nih Wati. Betul kan? Ini kalau kita baca di teks. Padahal saudara, waktu Wati ngetik teks ini, apa yang ada di hatinya? Dia ketiknya sambil gini, ke gereja. Beda saudara, betul? Dia ngetiknya seakan-akan mau jawab dengan baik, ke gereja. Tapi Budi bacanya, ke gereja. Wah jutek banget nih orang. Kadang-kadang komunikasi tidak berjalan dengan baik. Kenapa saudara? Karena mispersepsi antara tiap orang, betul? Makanya saya untuk hal-hal penting, ini pelajaran buat kita semua. Untuk hal-hal penting, kalau kita belajar tadi bagaimana percakapan Ibu Yesus dan Yesus, maka kita mau juga memperbaiki komunikasi kita untuk hal-hal yang penting lebih baik telepon. Karena apa? Kalau kita kasih pesan saudara, maaf, kadang-kadang pesannya itu kan salah diartikan oleh orang lain. Tapi kalau kita telepon, mungkin kan dengan cara kita bicara, kita bisa mengerti bahwa oh ini maksudnya tidak seperti itu. Saudara, komunikasi sangat penting. Membangun keluarga, komunikasi sangat penting. Firman Tuhan ingatkan kita, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Tahu ya tentang itu ya? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi maksudnya adalah Tuhan menciptakan kita kan punya dua telinga satu mulut. Artinya harus cepat untuk mendengar dulu. Komunikasi bisa terbangun dengan baik apabila setiap orang tidak memaksakan kehendaknya dengan pokoknya ngomong aja terus. Tapi sometimes kita perlu mendengar. Katakan sama-sama dengan saya, mendengar. Perlu mendengar saudara. Cepat untuk mendengar, bukan cepat untuk berkata-kata. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Apa maksudnya lambat untuk berkata-kata? Berpikir dulu sebelum berkata-kata. Bagaimana seseorang bisa membangun komunikasi dengan baik? Apabila dia berpikir dulu sebelum dia berkata-kata. Saudara kalau kita makan aja nih. Kan harus sikunya banyak kali katanya biar sehat ya, baru ditelan, betul ya? Apalagi kalau kita mau ngeluarin kalimat.
Berpikir dulu berkali-kali. Seperti orang mengunyah makanan dan kemudian makanan itu ditelan supaya sehat. Makanya apabila perkataan kita menjadi berkat dan sehat bagi orang lain, sebaiknya berpikir dulu. Makanya firman Tuhan bilang cepat mendengar tapi lambat untuk berkata. Apalagi dikatakan juga lambat untuk marah, saudara. Boleh marah boleh, tapi lambat. Kenapa harus lambat? Berpikir dulu sebelum marah. Karena belum tentu apa yang kita lihat, apa yang ada di pikiran kita itu terjadi ternyata sama, belum tentu. Mungkin yang dilakukan oleh orang yang kita maksudkan itu dia punya maksud lain. Mungkin dia punya maksud yang berbeda. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu cepat maka kita tidak bisa membangun komunikasi dengan baik. Betul saudaraku? Tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudara dan saya diberikan kemampuan. Jadi berpikir dulu. Saudara, ada seorang anak dia suka marah. Satu ketika papanya bilang, coba kamu ambil paku, ini beberapa, kemudian ini martil ya, palu. Saudara. Jadi kalau kamu setiap kali marah, kamu paku satu. Marah yang kedua, paku lagi yang kedua. Marah yang ketiga, paku lagi yang ketiga. Terus, sampai akhirnya setelah selesai, papanya bilang, kamu sudah gak marah lagi? Sudah, sekarang kamu cabut paku-pakunya. Cabut paku-pakunya saudaraku. Setelah dicabut, papanya bilang, gimana bidang yang kamu paku itu? Rapi gak seperti semula? Enggak. Rapi gak seperti semula? Enggak. Ada gak bekas paku di sana? Ada. Jadi setiap kali kamu bertindak marah atau melakukan sesuatu yang tidak dipikir dulu, maka kamu tetap, meskipun minta maaf, tetap ada tanda. Lebih baik kita berpikir sebelum berkata-kata. Amin. Berpikir sebelum marah. Amin. Itu lebih baik saudara. Makanya tadi di awal kan saya bilang, orang kan setelah marah kan suka nyesel. Penyesalan datangnya di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya kan saudara. Jadi kita harus belajar untuk hati-hati. Saya percaya ini boleh menjadi berkat. Lanjut saudara, kita akan sama-sama lihat di pesan berikutnya. Dengan suara keras saya ajak saudara untuk sama-sama membaca Yohanes 2 ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi di situ ada 6 tempayan. Biasa adat Yahudi itu dipakai tempayan-tempayan itu pembasuhan. Jadi nyuci tangan, nyuci kaki. Jadi supaya sopan gitu ketika mau makan. Jadi air dalam tempayan itu memang untuk pembasuhan saudara. Isinya 2-3 buyung. Saya sempat kutip dari terjemahan baru 2. Jadi Alkitab yang kita pakai itu kan dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Terjemahan baru namanya. Dan Alkitab itu diterbitkan tahun 1974. Mulai diterjemahkan sejak tahun 50-an sekian. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang sama yang mengeluarkan terjemahan baru ini, baru-baru saja di tahun ini mengeluarkan terjemahan baru 2, saudara. TB2 di bulan Februari kemarin. Nah, saya ingin ajak saudara melihat dari yang TB2-nya, ya. Yohanes pasal 2 ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Baca sama-sama saudara. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Satu buyung itu diperkirakan isinya 40 liter. Jadi kalau 2 sampai 3 buyung berarti 80 sampai 120 liter. Ngapain sih saya suruh saudara hitung? Ada maksudnya saudara. Jadi kalau ada 6 tempayan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isinya kira-kira 80 sampai 120 liter. Kalau saya ambil tengahnya 100 liter deh, kira-kira gampang ya begitu ya, kira-kira 100 liter. 100 liter ada 6. Kemudian, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lanjutan dari ayat ini, mari kita baca ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Pelajaran pertama saudara, bisa nggak tempayan-tempayan ini nggak usah diisi air? Tuhan berfirman, di dalam tempayan ini penuh dengan air anggur. Bisa nggak saudara? Bisa. Tapi kenapa Tuhan harus menyuruh mereka untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air? Pelajaran pertama saudara, Tuhan mengajarkan kepada pelayan-pelayan dan kepada kita semua untuk rajin tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Setuju katakan amin, betul? Jadi kalau kita mau kerja ya
harus bangun pagi-pagi, harus nyiapin sesuatu, pergi ke kantor, begitu ya kira-kira saudara. Hari ini bagian saya, sebuah kemurahan Tuhan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentunya saya harus nyiapin segala sesuatu, memastikan slide-nya berjalan dengan baik dan sebagainya. Setiap kita punya bagian masing-masing. Nah, mereka harus mengisi tempayan-tempayan. Yang mereka tidak bisa lakukan adalah mengubah air dalam tempayan menjadi anggur. Yang tidak bisa mereka lakukan, Tuhan lakukan buat mereka. Amin. Saudara, saya tadi kenapa bilang 80 sampai 120 liter? Saya lagi membayangkan nih, waktu Tuhan suruh mereka mengisi tempayan. Kepada pelayan-pelayan berarti ada 100 liter kira-kira, 100 liter, 100 liter, 100 liter. Saudara ngambilnya kan harus dari sumur, betul ya saudara? Bolak-balik mungkin ya, saya nggak tahu karena nggak ditulis. Tapi rasanya kan harus bolak-balik, angkat isi lagi, bolak-balik, angkat isi lagi. Saya lagi mikir nih saudara, anggur habis, pelayan-pelayan tahu anggur habis, kok disuruh isi air? Ya secara logika gimana saudara? Ini ngapain nih harus isi airnya? Banyak lagi isi airnya, 6 tempayan isi lagi semuanya. Tapi mereka tetap melakukannya. Tepuk tangan dulu yang hebat saudara, ini penting. Ini yang sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Kita berdoa minta mujizat Tuhan, aku percaya aku udah datang gereja kok Tuhan. Aku percaya Tuhan. Terus kemudian ada bagian yang kita harus lakukan, bekerja, terus melayani, kemudian ada yang buka toko dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang gak bisa tuh nih, aku lihat ini gak ada untungnya. Kerja juga kayak gini. Kita seringkali maaf saudara, terintimidasi untuk tidak melakukan bagian kita. Pesan yang keempat saudaraku yang terkasih, mari kita belajar sama-sama ya. Tetaplah kerjakan bagian saudara dan saya. Tuhan suruh isi tempayan 6 dengan air, mereka isi. Mereka bisa aja gak isi karena bingung-bingung juga kenapa nih isi ternyata juga maaf diisi tapi kok kayaknya untuk apa isinya air? Dia gak nanya, saya lagi pikir-pikir kenapa mereka gak nanya ya. Mereka kerjain aja semua. Jadi kalau saya boleh bilang apa yang Tuhan suruh dia kerjakan. Kalau sekarang Tuhan suruhnya gimana? Tuhan langsung bicara buat kita. Hai jemaat GBI-PRJ langsung ini kan gak begitu. Tapi apa yang ada padamu sekarang? Bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu itu adalah tanggung jawab dari Tuhan. Katakan amin. Kerjakan bagianmu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Tepuk tangan yang hebat. Alkitab berkata apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kerjakan saja. Tuhan yang suruh isi tempayan, mereka isi nih, bolak-balik ambil, bolak-balik ambil. Mereka kerjakan seperti untuk Tuhan yang suruh mereka. Kalau mereka kerjakan seperti untuk memimpin pesta, mereka mungkin bingung, ngapain isi air di sini? Uang yang habis anggur bukan air. Betul saudara? Yang habis anggur kok bukan air, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bayangkan, orang yang ngisi air nih, orang yang ngisi air dalam tempayan, sekarang disuruh ngambil, bawa ke pemimpin pesta, bawa ke acara. Kira-kira saudara, kalau saudara ada di pesta tersebut, gampang atau susah? Susah. Wong saya yang lihat sendiri loh, ambil dari sumur, isi di sini, ambil dari sumur atau ambil dari mana pokoknya isi ke dalam tempayan, isinya air. Sekarang setelah semua udah penuh, disuruh sama Tuhan Yesus ambil dan bawa kepada pemimpin pesta untuk mau dibawa kepada tamu, ini air. Betul gak saudara? Hebatnya saudara, mereka melakukan bagian mereka. Amin. Apa yang Tuhan suruh saudara, jangan ragu. Masih ada Tuhan yang selalu menyertai saudara. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dia sanggup melakukan banyak hal yang luar biasa. Bahkan saya yakin dan percaya. Apa yang tidak pernah saudara lihat, tidak pernah saudara dengar, tidak timbul dalam hati saudara. Allah menyediakan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Saya percaya, haleluya. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Dan pesan yang terakhir, saudaraku yang terkasih. Kita akan lihat sama-sama. Ayat yang ke-9. Setelah, dengan suara keras, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Sebelum lanjut saudara. Pemimpin pesta mengecap, dia tidak tahu dari mana datangnya. Ini loh pekerjaan Tuhan Yesus. Aduh hebat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan melakukannya, membantu orang, gak usah rame-rame. Ya kan saudara? Gak usah, nanti jangan lupa ya, bilang buat pemimpin pesta, aku loh. Enggak saudara.
Betul? Lanjut lagi yuk saudara. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Lanjut ayat yang ke-10 saudara. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tradisi orang Yahudi kalau mengadakan pesta akan mengeluarkan anggur dengan kualitas yang baik. Saudara pasti tahu yang namanya anggur kalau pergi ke Kana, saudara. Di situ ada yang anggur 15 tahun, 20 tahun lebih mahal harganya daripada anggur yang baru, saudara. Jadi dikasih anggur yang kualitasnya baik, nanti setelah orang puas minum baru yang kurang baik. Maaf, tradisi ini bukankah, maaf ya saudara, bukankah tradisi ini juga seperti apa yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Mulai bekerja, baik, rajin. Semua datang paling pagi, pulang paling malam. Lama-lama datangnya terlambat. Kalau sudah datang terlambat, pulang gak boleh terlambat katanya saudara. Kecuali jemaat GBI PRJ. Kadang-kadang tradisi ini mirip seperti kita. Saya melihat kalau ada muda-mudi datang bimbingan pranikah, yang satu tinggal di utara, satu tinggal di selatan. Jauh nih, gak apa-apa. Saya jemput dia sambil nyanyi dari utara ke selatan, ya kan? Lautan akan diseberangi, gunung yang tinggi akan didaki. Tapi lama-lama beda. Mau kemana? Jauh amat sih. Kita kan saudara, di sini gak ada. Amin. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi lihat, Tuhan mengubah air menjadi air anggur. Pemimpin pesta mengecapnya dan berkata apa? Kok masih ada? Kok beda nih dengan tradisi? Kok beda ya? Rupa-rupanya. Yesus mengadakan mujizat juga memberikan pesan buat setiap kita. Pesan yang terakhir adalah supaya saudara dan saya berubah semakin hari semakin baik. Tepuk tangan yang hebat. Saya boleh minta teman-teman tim musik. Kalau tradisinya kan anggur yang baik dulu, orang puas minum baru yang kurang baik. Kebiasaan manusia maaf, kerja awal-awal baik, rajin, lama-lama ini di luar sana ya. Kemudian maaf membangun keluarga juga begitu, awal-awal rajin luar biasa, lama-lama kurang ya. Lama-lama kurang sungguh-sungguh. Tapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita diminta Tuhan untuk berubah semakin hari semakin baik. Yuk kalimat terakhir kita baca sama-sama dengan suara keras. Kalau sudah memulai dengan baik, pastikan tetap berjalan semakin baik. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Pertolonganmu datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Bagaimana supaya bisa lebih baik? Tetap pandang kepada Tuhan. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Nya Tuhan. Boleh firman ini boleh menjadi rema buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kini saatnya kita mengangkat tangan buat hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah kirimkan Pak Victor Abraham ke tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus pelayanannya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus boleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Begitu juga untuk istri, anak-anaknya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ kasih Tuhan,
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan.
Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.